Jember, Jawa Timur diakui pengelola kerap didatangi warga yang akan menggelar ritual. Warga kerap datang berkelompok dengan dipimpin seorang guru spiritual. Pasca kejadian tewasnya 11 warga yang terseret ombak, tempat wisata Pantai Payangan di Kabupaten Jember tetap dibuka pada Senin pagi. Pengelola mengaku bukan kali ini saja tempatnya dijadikan lokasi ritual. Sebelumnya pengelola mengklaim sudah berulang kali mengingatkan warga untuk tidak menggelar ritual mandi di pantai karena dinilai berbahaya. Saya udah bilang nih, adik, nak jangan sampai mandi di laut ya, karena gelombangnya besar. Sudah diingatkan ya? Sudah. Nah, sering kesini. Sering kesini mereka? Sering itu, rombongan. Gimana Pak? Rombongan terusan kesini ya. 11 orang tewas saat melakukan ritual untuk menenangkan diri di Pantai Payangan, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Korban tewas telah ditemukan. Kepolisian turun tangan untuk mendalami dugaan pidana dalam kejadian ini. Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah pasangan suami istri Saiful dan Siti Wahyuni Komariah di rumah duka di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur. Saiful dan Siti Wahyuni adalah 2 dari 11 korban yang tewas karena terseret ombak Pantai Payangan saat melakukan ritual yang disebut untuk menenangkan diri pada Minggu 13 Februari. Kedua jenazah langsung dimandikan oleh keluarga setelah dilakukan otopsi di instalasi kamar mayat Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember. Ratusan warga pun mengantar jenazah suami istri ini ke tempat pemakaman umum desa untuk dikebumikan. Orangnya baik, orangnya baik, terus tetangga juga baik. Dia itu kan ada satu anak yang memang bukan anaknya sendiri, tapi ya tetap masih, padahal kehidupannya kalau kita lihat di bawah garis kemiskinan ya, tapi dia masih bisa berbuat baik untuk orang yang di sekitarnya. Sementara, 9 korban lainnya juga telah dievakuasi dan diserah terimakan pada keluarga. Proses otopsi jenazah berlangsung selama 7 jam dan dilakukan oleh tim dokter forensik Rumah Sakit Dr. Subandi bersama dengan tim Inafis Polres Jember dan Bidokes Rumah Sakit Bayangkara Lumajang. Saat ini korban selamat masih dalam perawatan medis. Mayoritas korban mengalami kondisi lemah dan sesak napas usai sempat tenggelam. Tahu ada ombak di belakang diantem 2 kali ngademnya jadi Mas posisi ada di mana waktu itu? Itu aku yang ombak yang pertama itu hanyut, nah itu cepat berdiri Pak. Waktu itu lari saya lari dari itu semuanya yang ombak yang kedua kali. Terus lainnya terseret ombak itu pas ombaknya balik normal lagi ya, saya lihat kok ada teman saya yang lari semuanya yang bisa yang selamat yang Pasca kejadian, Kepolisian Resor Jember kini mendalami dugaan adanya pidana dalam kejadian ini. 13 saksi yang juga merupakan korban selamat diperiksa polisi, termasuk Ketua Padepokan Tunggal Jati Nusantara, Nur Hasan, yang menjadi guru spiritual Padepokan. Untuk tujuan ritual di sana, tadi ada satu yang sudah secara gamblang menyatakan bahwa yang bersangkutan ingin mensucikan diri, kemudian mengharapkan ada berkah yang bisa didapatkan dari Ratu Pantai Selatan, seperti itu. Nah ini semua anggota kelompok ini memang memiliki tujuan yang berbeda-beda, karena mereka memiliki masalah yang berbeda-beda, dan memang diklaim oleh Saudara Nur Hasan bahwa ritual dan zikir, doa yang dilakukan di padepokannya ini bisa menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh anggotanya masing-masing. Kejadian ini bermula saat 23 orang rombongan Padepokan datang ke Pantai Payangan untuk melakukan ritual. Rombongan tetap nekat mendekat ke laut walau telah dilarang pengelola pantai hingga peristiwa naas ini terjadi. Walau masih memeriksa keterangan saksi, tak tertutup kemungkinan polisi menetapkan tersangka dalam peristiwa ini. Tim Liputan, Kompas TV.
Perkembangan terbaru dari peristiwa tewasnya 11 orang akibat terseret arus saat melakukan ritual di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur. Kita tanyakan langsung pada rekan kami, jurnalis Kompas TV, ada Imron Fahim di Pantai Payangan dan Hernawan Mustika di Mapolres Jember. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Imron Fahim. Imron, hingga saat ini bagaimana proses penyelidikan terkait dengan tewasnya 11 orang di Pantai Payangan terkait dengan ritual? Ya, selamat siang Juno dan saudara. Dapat kami laporkan bahwa proses penyelidikan masih terus dilakukan oleh Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur. Sudah ada beberapa saksi, ada 13 saksi yang diperiksa di Polres Jember, Jawa Timur. Dan juga dapat kami laporkan di Pantai Payangan saat ini, tempat di mana kami melaporkan, kondisi tempat ini masih dijaga ketat oleh pihak petugas, terutama dari petugas Satpol Air Polres Jember, dan juga bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Jember, Jawa Timur. Penjagaan diperketat agar nantinya tidak terulang lagi kejadian serupa yang terjadi pada Minggu dini hari yang menewaskan 11 orang. Dan rencananya ke depan pihak petugas akan memasang lebih banyak lagi rambu-rambu peringatan dilarang berenang di Pantai Payangan ini, dan juga nantinya akan disiagakan petugas jaga dari kelompok desa wisata yang ada di Kecamatan Ambulu, sehingga mereka bisa melakukan patroli, mengawasi jika ada pengunjung yang tetap nekat berenang, itu diminta atau dilakukan pengusiran secara paksa, dan jika ada kelompok-kelompok ritual yang nekat melakukan ritual mandi di pantai selatan ini, hendaknya langsung dibubarkan. Dan sejauh ini memang Pantai Payangan, tempat wisata ini masih dibuka untuk umum. Pengunjung diperbolehkan masuk dengan tetap mematuhi rambu-rambu yang telah disediakan oleh petugas, yakni tidak boleh mandi di sepanjang Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Juno. Untuk saat ini tadi rambu-rambu telah dipasang, namun untuk pengawalan terhadap warga, karena ini saat ini pantai juga telah dibuka kembali, apakah ada peningkatan terkait dengan pengawalan dari aparat setempat bagi warga, terutama untuk memberikan penyuluhan dan juga pencegahan bila terjadi hal serupa? Ya, beberapa saat lalu Kasubdit Patroli Polda Jatim, yakni dari Polair Polda Jatim, AKBP Yanuar Helambang, datang meninjau langsung ke lokasi Pantai Payangan, tepatnya di mana 11 orang anggota kelompok ritual kemudian meninggal. Ini AKBP Yanuar Helambang bersama anggotanya melakukan pantauan langsung di lokasi, dan AKBP Yanuar Helambang memerintahkan ke Kasat Polair Jember, Polres Jember, untuk kemudian meningkatkan patroli di sepanjang pantai selatan yang berada di Kabupaten Jember, mulai dari Kecamatan Ambulu kemudian sampai ke Kecamatan Kencong yang seringkali digunakan ritual oleh kelompok-kelompok spiritual. Ini kemudian patroli akan melibatkan beberapa petugas lainnya dari Satpol PP juga, dan juga kelompok wisata, desa wisata. Patroli juga dilakukan nanti di sepanjang pantai mulai dari pagi, sore, dan kemungkinan akan ditingkatkan juga di malam hari, karena memang ritual-ritual yang dilakukan oleh warga ini dilakukan kerap kali pada malam hari, pada dini hari, di mana petugas saat itu tidak melakukan penjagaan. Namun nantinya untuk menghindari kejadian serupa, penjagaan akan lebih ditingkatkan dan bisa dilakukan hingga malam hari. Kembali ke Anda di studio, Juno. Baik, selain penjagaan juga penyuluhan ataupun pemberian kesadaran bagi masyarakat oleh tokoh masyarakat juga penting agar tidak terjadi hal serupa ritual di pantai. Terima kasih rekan Imron Fahim. Kita sapa juga rekan Hernawan Mustika di Mapolres Jember, Jawa Timur. Hernawan, untuk saat ini berapa orang saksi yang telah diperiksa oleh polisi dan apakah sudah ada penetapan tersangka? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Bisa saya laporkan bahwa hingga Senin siang ini sudah 13 orang saksi yang berasal dari peserta pengajian tersebut. Berikut dengan ketua pengajian yakni Nur Hasan dilakukan pemeriksaan. Namun pemeriksaan ini dilakukan secara bertahap dengan melihat kondisi kesehatan dan psikologis para peserta yang sebelumnya sempat terkena musibah tenggelam. Pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak kepolisian selain untuk mengetahui motif dan tujuan dari ritual yang dilakukan di Pantai Selatan Payangan Jember tersebut, juga apakah ada nantinya unsur pidana yang dapat menjerat ketua maupun beberapa orang anggota yang lainnya, Juno. Untuk saat ini polisi menyebut bahwa kelompok
maupun warga yang tewas merupakan anggota dari Tunggal Jati Nusantara. Bisa Anda jelaskan kelompok apa ini? Ya, dari laporan dan informasi yang kami terima, kelompok Tunggal Jati Nusantara ini merupakan sebuah kelompok pengajian yang bertujuan untuk menenangkan diri atau memberikan solusi permasalahan, baik itu permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, maupun permasalahan-permasalahan yang lainnya seperti kesehatan. Nah, kelompok ini dalam kegiatannya itu kerap kali dan juga memang selalu untuk mengaji bersama, berdoa bersama, dan juga berdiskusi bersama mengenai apa yang kendala, apa yang ada, dan apa yang dirasakan oleh anggota kelompok pengajian ini, Juno. Baik, hingga saat ini apakah polisi telah memberikan keterangan terkait dengan jumlah warga yang tergabung dalam kelompok Tunggal Jati Nusantara ini? Hingga Senin siang kami masih belum bisa mengetahui jumlah kelompok pengajian ini karena selain di Jember juga terdapat sejumlah anggota dari luar kota Jember, baik itu dari Banyuwangi, Bondowoso, Lumajang, atau juga bahkan Probolinggo. Namun dari kesaksian beberapa warga di sekitar Padepokan, memang di situ kerap kali didatangi warga untuk melakukan pengajian maupun diskusi, dan tak lebih dari 20 orang. Seperti Juno. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, Hernawan Mustika dari Mapolres Jember, Jawa Timur, dan juga sebelumnya rekan kami Imron Fahim dari Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur.